Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya, berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih ya, udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install. Saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya. Saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses. Kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada eh, jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly. Jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada 2 produk. Ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Kita lanjutin lagi. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan masih data dummy ya di sini. Data dummy nih. Nanti ada QR code-nya. Nah, sebenarnya kalau mau buat QR code itu di bagian bawah ya. Ini ada judul, ini ada isi datanya. Di bawah sini QR code. Nah, jangan pakai teks sebenarnya. Kalau mau buat QR code, itu bisa teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ada yang namanya dari sini, dari PW itu ada yang namanya barcode ya. Nah, ini barcode juga ada yang bentuknya bar ya. Nah, jadi kita bentuknya barcode-nya yang barcode widget aja ya. Jadi bentuknya barcode widget. Nah, di sini dia kita pasang apa nih? Warna dulu deh. Warnanya seperti biasa kita pasang PDF color. Itu kita ambil from hex ya. Kita pasang hitam aja. Sorry. Pagar-pagar 0000 1 2 2 2 RGB. Oke, sip. Mantap. Nah, dia butuh selain color. Jadi nanti maksudnya color ini barcode, warna barcode-nya itu apa gitu. Oh, ternyata warnanya hitam. Sederhana aja, hitam gitu ya. Nah, nanti ada barcode-nya. Barcode-nya itu adalah bentuknya kode. Kode ini kita bisa
bukan kode, dia tipenya, tipe barcode-nya. Jadi dia butuh barcode di sini. pw.barcode. Nah, ini kita ambil yang QR code bentukannya ya. Kita ambil yang QR code. Bentukannya QR code. Nah, kemudian selain itu kita juga kasih datanya. Datanya ini adalah nanti bentukannya QR code-nya. Kode produknya, kode produk mana dia? Nanti dia bentukannya di sini kode barang ya. Ini kita copy. Dia harus sama nih. Kode barang sama QR code-nya tuh datanya sama. Mungkin ukuran tingginya kita pasang 50 ya. Lebarnya juga 50 gitu. Kalau ini kita save, nanti dia bakalan berbentuk nih QR code-nya. Kita back dulu, kita masuk. Nanti dia bakalan dapetin QR code. Kita klik, mana dia? Lah kok nggak bisa? Kalau nggak bisa berarti ada masalah di sini. Nah, kenapa nih nggak bisa nih? Katanya itu, oh warnanya ini salah nih kayaknya nih. Ada permasalahan warna di sini. Di sini warnanya, sorry, nggak ada 2 kali kayak gitu ya. Warnanya 1 kali aja. Tadi juga kayaknya ada warna di sini. Oke. Jadi pagernya 1 aja ya. Dia pantesan error. Kita klik. Nah, ini udah bisa nih. Nah, ini udah ada QR code-nya. Mantap. Nah, kalau misalnya udah ada bentukannya kayak gini, nanti tinggal kita isi menggunakan data yang asli. Tapi sebelum kita isi data asli, coba kita tambahin dulu deh. Jadi kalau misalnya di sini jadi ada 15 gitu ya, kita coba save. Kita coba back, kita klik katalog. Nah, kok malah jadi hilang? Kenapa nih? Karena datanya tuh kebanyakan. Kita lebih dari 1 page, 1 kertas gitu. Nah, ini karena kita menggunakan, teman-teman, kita menggunakan page biasa. Nah, untuk menggunakan page biasa, 1 page doang itu kita bisa menggunakan page biasa. Tapi kalau mau lebih dari 1 page, kita bisa menggunakan multi page kayak gitu. Ya, jadi kita bisa menggunakan multi page. Nah, multi page ini returnnya itu harus list ya, bentuk list dia, returnnya list. Maka dari itu kita jangan menggunakan kolom lagi, udah langsung aja kayak gitu. Langsung aja data-datanya. Jadi kita nggak perlu ada list lagi. Sorry. Langsung kayak gini returnnya, nggak perlu ada kayak gini lagi. Kita coba save. Kalau udah bentuknya list, dia bisa nih harusnya. Kita klik. Nah, dia udah lebih dari 1 page nih tuh. Ya kan? Cakep. Good. Nah, data-data dummy ini udah bisa. Sekarang tinggal saatnya kita rapihin ya. Kita rapihin apa nih? Teman-teman mau ngerapihin apa? Sebenarnya kita akan merapikan datanya dulu deh. Urusan ini bentukannya kayak gini masih ngaco, itu belakangan dulu. Kita bentukannya kalau kita lebarin bisa nggak? Sini kita perlebar ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kita biar kelihatan aja dulu dah. Nah, bentuknya kan kayak gini. Nomor 1, 2, 3 dan QR code-nya kayak gini, kuantitinya seperti ini. Ya. Katalog produk. Ini mungkin efek dari font size-nya ya. Dan ini fontnya juga kayak gini. Jadi kita akan mengecilkan dari sisi font size-nya. Jadi terlalu panjang itu font size-nya. Di sini font size-nya oke, katalog produk 24. Ini buat judul boleh lah ya. Buat judul. Nah, kemudian di sini di dalam tabelnya, di sini ada 1 table row dan 2 isi datanya. Buat mempermudah isi data ini kita lepas aja deh. Kita cut. Kita pasang di luar ya. Sebelum return ini kita akan pasang isi datanya. Nah, isi data ini kita nggak usah pakai kayak gini. Ini kita masukkan ke dalam sebuah list data. Ini listnya adalah list tab row. Ini adalah all data, biar lebih gampang ngebacanya. Jadi all data ini yang nantinya akan kita return di dalam sini. All data ini kita pasang titik 3 kali buat mengekstrak datanya. Kayak gitu. Ini sebenarnya sama aja tapi kita pisah dulu. Jadi di sini kita udah punya datanya, kita generate di sini. Di awal sebelum kita nge-return data hasilnya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Di sini kita akan kecilin. Kalau misalnya di sini terlalu besar
font size-nya kita akan pasang 10 aja. Jadi font size yang 12 ini kita Ctrl F aja. Ini kita akan replace nih dengan font size-nya 10 aja biar lebih kecil dia. Kita save, kita back, nanti dia bakalan rapi. Kita klik. Oke, nomor ini juga udah rapi. Nah, ini udah cakep nih. Ya. Oke, kalau misalnya udah cakep berarti ini udah benar nih tampilannya. Tinggal gimana caranya kita menggunakan data real. Jadi jangan pakai data palsu nih. Kan di sini ada 15 dan datanya data palsu. Gimana caranya? Caranya adalah kita perlu mengambil data dari database, teman-teman. Dari database ini kita ambil. Jadi kita butuh Firebase Firestore ya, tentu aja kita butuh ini Firestore ya. Kita ambil Firebase Firestore Instant. Nah, kalau dari instantnya udah diambil, kita akan get datanya. Jadi kita akan masukkan ke dalam sebuah list. Atau enggak kita pakai RX ya. Nanti di dalamnya ada produk model. Ya, list dari semua produk, bentukannya model. Di sini kita pasang all products. Ya, awal-awal kita pasang empty dulu. Jadi masih kosong. Karena dia bentuknya RX ya, atau dari RX dari getX, kita perlu diobservasi. Kayak gitu. Listnya dari list of product model. Jadi awal-awal tuh masih kosong all product ini. Jadi nanti di sini generate berapa banyak dari all product ini. All produknya berapa banyak? Tergantung all product, benar-benar tergantung all product. Nah, di sini kita sudah bisa dapat satu buah produknya. Jadi enak ya. Kita ambil aja all product index. Nah, ini satu produk nih. Nah, produknya ini buat nomor kita menggunakan index kayak gini. Kita pasang kode barang. Ini kita pasang kode. Ini konstan aja. Buat nama juga name konstan. Ini kuantitas juga kita menggunakan string interpolation aja. Product.kuantitas kayak gini. Oke, di sini kita kasih konstan. Dan di sini wajib menggunakan kodenya. Dan ini udah berhasil. Nah, gitu. Ini sudah menggunakan data asli. Nah, cuman karena all product ini masih kosong, maka nanti di sini katalognya ya kosong, nggak ada data. Tapi ini udah benar-benar menggunakan data asli. Nah, tinggal kita gimana cara ngambil produk dari database gitu ya. Nah, caranya adalah kita membuat fungsi di sini. Kita tungguin dulu. Kita ambil dulu ya. Kita get dulu nih dari collection products. Ya, dari collection products kita ambil seluruh dokumennya. Dari sini kita ambil seluruh dokumennya. Kalau misalnya udah dapat dokumennya, di sini adalah docs. Jangan docs. Misalnya di sini adalah get data. Kayak gitu ya. Nah, dari get data ini kita ambil dokumen semuanya. Dari semua dokumen sini docs ya. Nanti kita akan looping for each ya. Kita akan looping setiap elemennya. Nah, setiap elemen ini di sini sebelum kita masukkan data, jadi intinya adalah kita all product ini kita akan tambahkan datanya berupa data dari Firebase ini, elemen. Nah, karena dia masih berbentuk query ya, query dokumen atau data dari Firebase, maka kita harus mengubah dia ke dalam bentuk product model karena all product ini list dari product model. Nah, jadi sini product modelnya kita perlu ubah ke dari JSON-nya itu dari elemen. Kita ambil datanya seperti ini. Nah, all productnya jadi udah punya data nih. Ini intinya adalah isi data all product ini itu dari database. Jadi kita ngisi data all product dari database itu menggunakan looping seperti ini. Ini for each ada kriwel-kriwel biru, kita bisa ganti jadi kayak gini ya. Kita klik aja nih bohlam dan dia bakalan ngasih tahu
yang terbaiknya kayak gimana. Nah, sebelum itu, all product ini kita harus pastikan ketika kita ngeklik ini, all produknya itu kita harus reset all product dulu. Takutnya double. Ini untuk mengatasi duplikat. Contoh ya, kalau misalnya kita nggak double nih. Jadi di sini harus kita kosongin lagi nih. Kita harus kosongin dulu gitu. Ini buat kita reset dulu. Tapi kalau nggak direset, kita akan coba. Kita back. Awal-awal kosong. Kita klik katalog. Dan dia bakalan ada satu data. Jadi all product sekarang itu ada satu data. Ketika kita back lagi, kita klik lagi, all produknya itu jadi 2 data. Itu maksudnya. Jadi kita harus reset dulu. Jadi data yang sebelumnya tuh kita reset dulu, baru kita masukin lagi data yang terakhir gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang nambahin lagi, data ini udah data yang benar-benar terbaru, diambil dari database. Kita klik ini dan ini cuma satu. Kalau kita back, kita klik lagi dan dia benar-benar cuma satu karena kita reset dulu. Kita reset, kita ambil lagi dari database. Nah, seperti ini teman-teman codingannya. Agak jelimet emang, tapi ya yang jelas ini udah bisa buka PDF-nya. Dan ini ada satu data. Coba kita tambahin data deh. Tambahin data kedua, kita ngasal aja nih produk code-nya. Produk name-nya juga ngasal gitu ya. Kuantitasnya juga ngasal. Kita tambahin. Nah, sekarang itu ada 2 produk. Kalau misalnya udah ada 2 produk, kita klik ini dan dia bakalan ada 2 produk. Dan ini 2 produk yang berbeda, teman-teman. Kalau misalnya kita perbesar, nah ini udah ada beda nih. QR code-nya juga bentukannya beda nih. Ini awalnya 7, ini awalnya 6. Nah, ini udah beda nih. QR code-nya juga udah bentukannya beda. Jadi kalau misalnya ada banyak ya, ada banyak produk, ada 100 gitu ya di sini. Ya di sini juga ada 100 nanti. Teman-teman bisa share juga di sini, bisa download, bisa dikirim juga kalau misalnya mau ngirim file ini ke WhatsApp, ke Bluetooth, ke email, itu bisa ya. Oke, jadi materi tentang ekspor PDF udah selesai. Next, kita gimana caranya kita bisa nge-scan QR code, kita scan barcode-nya, terus kita langsung masuk ke dalam detail produk dari produk yang kita scan. Nah, itu gimana caranya? Kita next ke materi selanjutnya aja.